Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini Pak Reza akan menerangkan tentang macam-macam penyakit pencernaan dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Maka dari itu jangan lupa kalian menyiapkan buku catatannya dan menyimak video Pak Reza dengan baik. Jadi semangat ya anak-anak untuk belajar IPA, tetap semangat dan perhatikan video baik-baik dan langsung saja kita mulai videonya. Seperti yang Pak Reza katakan pada awal video tadi, pada video kali ini yang kita bahas adalah satu, cara menjaga kesehatan pencernaan atau cara jaga pencernaan manusia. Yang kedua adalah kenali berbagai macam penyakit pencernaan. Nanti yang Pak Reza bahas ada sembelit, ambeien, radang usus buntu, diare, batu ginjal, gastritis atau mah dan lain sebagainya. Tidak cuma 6 tapi berbagai macam penyakit pencernaan. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Pak Reza sebelum masuk ke materi. 1. Berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam menerima ilmu. 2. Siapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi dalam video. Jadi tolong siapkan buku dan ballpointnya untuk mencatat materi-materi yang ada di dalam video kali ini. Ketiga, perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya ilmu yang disampaikan dapat diambil dengan baik dan sempurna. Jadi tolong perhatikan dan dengarkan baik-baik supaya ilmu yang ada di dalam video kalian bisa jelas menerimanya, bisa sempurna dalam menerimanya, sehingga kalian dapat menyerap ilmunya dengan baik. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, makan makanan gizi seimbang. Seperti yang Pak Reza jelaskan video sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat video sebelumnya. Jadi kita untuk menjaga organ kesehatan, organ pencernaan kita harus makan makanan gizi seimbang seperti pada piramida gizi seimbang. Kedua, menjaga kebersihan alat makan dan makanan yang kita konsumsi. Jadi makanlah makanan yang bersih. Dan sebelum makan kita diwajibkan mencuci bersih peralatan makan kita supaya bakteri atau kuman penyakit tidak menempel pada alat makan kita ataupun pada makanan kita. Nomor 3, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Jadi minum air bening atau air putih dalam jumlah yang cukup. Karena di dalam tubuh manusia terdapat sekitar 58% sampai 70% adalah air dalam tubuh manusia itu. Keempat, menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan rutin menggosok gigi. Jadi dalam mulut kita itu sering terdapat bakteri ataupun sarang bakteri, sarang kuman karena sisa-sisa makanan kadang masih menempel pada sela-sela gigi. Maka dari itu supaya makanan yang menempel pada sela-sela gigi itu tidak membusuk dan tidak ditempeli oleh kuman, kita harus rajin menggosok gigi atau menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nomor 5, mengurangi makanan yang mengandung gula, minyak, dan bahan pengawet. Jadi dikurangi mengonsumsi gula, minyak, dan yang mengandung bahan pengawet. Nomor 6, mencuci tangan sebelum makan. Jadi kita makan menggunakan tangan supaya kuman penyakit atau bakteri tidak masuk ke dalam organ pencernaan kita. Kita harus mencuci tangan sebelum makan supaya kuman yang ada di tangan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nomor 7, menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Jadi kalau makanan yang terlalu panas
didiamkan terlebih dahulu sampai hangat supaya organ pencernaan kita tetap terjaga kesehatannya. Ataupun kalau terlalu dingin sekali, ditunggu sampai tidak dingin lagi seperti itu, atau dipanaskan supaya lebih hangat. Jadi tidak boleh makan makanan yang terlalu panas ataupun makan makanan yang terlalu dingin sampai beku tersebut. Dihindari seperti itu. Nomor 8, makan secara teratur. Jadi makan secara teratur. Kalau lapar ya makan. Sebelum kenyang dihentikan. Jadi makan yang teratur. Tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh telat makan. Nomor 9, mengunyah makanan dengan halus. Nah, ini kebanyakan anak-anak banyak sekali mengunyah makanan itu cuma 3-4 kali dikunyah terus langsung ditelan. Padahal itu salah. Jadi tolong dikunyah sampai benar-benar halus supaya organ pencernaan manusia itu yang di dalam tubuh kita tidak bekerja secara berat. Karena makanan yang sudah halus, insya Allah organ pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia kerjanya jadi lebih ringan. Tapi kalau makanannya belum halus, organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita kerjanya akan semakin berat. Nomor 10, banyak mengonsumsi makanan yang berserat seperti buah dan sayur supaya kita ataupun supaya pencernaan dalam tubuh kita lancar. Jadi tujuan untuk makanan berserat supaya organ pencernaan kita jadi lebih ringan lagi untuk kerjanya karena dibantu oleh serat-serat tersebut dan bisa menjaga kesehatan organ pencernaan juga buah dan sayur tersebut. Selanjutnya, macam-macam penyakit pencernaan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sembelit atau konstipasi. Sembelit atau konstipasi apa Pak Reza? Nah, sembelit atau konstipasi adalah sulit untuk buang air besar. Jadi merupakan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Pernah kalian perutnya mules tapi kita ke WC sulit buang air besar? Pak Reza pernah, tentu mungkin kalian juga pernah mengalaminya. Gejalanya harus mengejan atau ngeden saat BAB. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinjanya kering atau keras. Jadi sulit sekali feses itu keluar dan sangat keras sekali. Seperti itu gejalanya atau ciri-ciri konstipasi atau sembelit. Penyebabnya adalah penyerapan air yang berlebihan. Jadi usus besarnya menyerap air yang sangat berlebihan sehingga malah feses kita atau tinja kita itu menjadi kering. Kalau kering, tinja itu akan sulit keluarnya. Kenapa kok bisa sulit? Karena kering tersebut jadi sulit untuk keluarnya, kurang licin kalau tidak ada airnya. Kurang lebihnya seperti itu. Cara mengatasinya bagaimana? Makan makanan yang berserat dan minum banyak air. Jadi cara mengatasinya cukup mudah. Makan makanan berserat, sayur dan buah, dan minum banyak air. Nomor 2, mah atau gastritis. Apa itu? Penyakit yang menyerang lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan akibat makan tidak teratur ataupun faktor lainnya. Faktor lainnya apa Pak Reza? Faktor lainnya ada 1, mungkin makan terlalu pedas. 2, makan terlalu kecut atau asam, bisa juga. 3, ada juga yang minum kopi jadi mahnya kambuh juga bisa. Jadi berbagai macam faktor lainnya tersebut. Tetapi sebab utamanya kadang telat makan ataupun makan yang tidak teratur sehingga lambungnya terjadi infeksi. Kalau infeksi lambung nanti akan menimbulkan asam lambung yang berlebih seperti itu. Nah, itu penyakit lambungnya. Perut kita terasa sakit atau begah. Selanjutnya, nomor 3, tipes. Kalau bahasa Jawanya tipes, kalau bahasa Indonesianya tifus. Seperti itu. Apa itu? Penyakit yang menyerang usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Untuk keterangan tipes, Pak Reza sertakan gambar. Nah, gejala tipes seperti itu. Demam tinggi, sakit kepala, sakit perut, nyeri otot,
tidak nafsu makan, mual, dan muntah. Pertolongan pertamanya adalah minum banyak air atau minum oralit, minum madu ataupun air kelapa. Kurang lebihnya seperti itu. Selain itu juga sering mencuci tangan, itu penting. Dan tidak jajanan, hindari makanan mentah seperti itu. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Gambar tersebut bisa kalian catat dalam buku catatan kalian kalau kurang jelas. Selanjutnya, nomor 4, avitaminosis. Penyakit kekurangan vitamin. Jadi, cetok, avitaminosis itu artinya adalah penyakit kekurangan vitamin. Kelima, langsung saja kwashiorkor atau penyakit kekurangan protein. Kwashiorkor ini lebih terkenal dengan penyakit gizi buruk. Ciri-cirinya adalah endema. Endema itu seperti peradangan pada kulit seperti itu. Nah, nomor 2, rambut kemerahan mudah dicabut. Jadi rambut tidak hitam lagi tapi kemerahan dan mudah dicabut atau rapuh. Ketiga, kurang aktif, rewel atau cengeng. Keempat, pengurusan otot. Jadi ototnya semakin kurus. Kelima, kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas. Seperti itu. Kadang juga ada yang ditambahi dengan perutnya buncit seperti anak-anak yang ada di luar negeri sana, di Afrika, di Nigeria seperti itu. Jadi seperti penyakit gizi buruk ya. Emang kwashiorkor adalah penyakit gizi buruk seperti itu. Jadi itu ciri-ciri kwashiorkor atau penyakit kekurangan protein. Nomor 6, beri-beri. Nah, kemarin mungkin ada yang tanya, Pak, beri-beri itu apa, Pak? Penyakit kekurangan vitamin B yang ditandai munculnya pembengkakan pada bagian tertentu seperti pada gambar. Kaki normal seperti itu, kaki yang terkena beri-beri jadi bengkak seperti itu. Dan itu kalau dipencet nanti akan legok, akan cekung dan tidak kembali lagi atau kembalinya sulit. Seperti itu, seperti plastisin itu. Jadi mengembang tapi kalau dipencet atau ditekan akan cekung atau legok. Tidak lama kembalinya, seperti itu. Nomor 7, sariawan. Nek basa Jawane gowengen. Nah, sariawan adalah penyakit kekurangan vitamin C yang ditandai dengan radang atau infeksi pada rongga mulut. Tentu saja kalian mungkin pernah mengalami sariawan. Nah, di bibir tersebut contohnya sariawan. Rasanya sangat sakit sekali dan nafsu makannya biasanya turun karena bibir atau mulut yang digunakan untuk menelan, untuk mengunyah biasanya terasa sangat sakit. Nomor 8, kemandulan. Penyakit kekurangan vitamin E dengan ditandai sulitnya memiliki keturunan. Jadi kemandulan ini adalah sulit memiliki keturunan atau memiliki anak. Disebabkan karena apa, Pak? Karena kekurangan vitamin E. Jadi perbanyaklah minum vitamin E supaya tidak terjadi penyakit kemandulan dan kulit kita bisa menjadi halus. Nomor 9, rakitis. Penyakit kekurangan vitamin D ditandai dengan kaki berbentuk O atau X. Kita ulang lagi ini. Kemarin di rangka manusia tema 1 pernah keluar juga, sekarang juga keluar lagi. Nah, gambarnya seperti itu. Ini sering sekali keluar pada TKM, pada UTS kemarin juga keluar, jadi tolong diperhatikan. Selanjutnya, hemofilia. Penyakit kekurangan vitamin K ditandai dengan darah yang sukar atau sulit membeku. Penjelasannya pada gambar. Hemofilia adalah gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor 7 dan 9. Saat mengalami hemofilia, pendarahan akan berlangsung lebih lama. Kondisi ini merupakan penyakit keturunan yang lebih sering terjadi pada pria. Jadi anak-anak laki-laki harap hati-hati. Gejala hemofilia,
Mimisan, pendarahan pada luka yang sulit berhenti. Jadi ketika luka, darah sulit berhentinya. Ketiga, pendarahan pada gusi. Keempat, pendarahan setelah sunat. Ditemukan darah pada urin atau tinja, feses. Mudah mengalami memar. 7, pendarahan dan bengkak yang pada sendi, siku, dan lutut. Seperti itu. Komplikasi hemofilia bisa kalian baca sendiri. Pencegahan hemofilia. Jika ada yang menderita hemofilia, lakukan langkah yang dapat mencegah terjadinya luka dan cedera. Jadi mencegahnya atau penanganannya adalah mencegah orang yang mempunyai penyakit hemofilia tersebut supaya tidak terluka. Karena kalau sudah terluka sulit keringnya luka tersebut. Nomor selanjutnya, nomor 11, obesitas. Kegemukan atau kelebihan berat badan karena terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat ataupun lemak. Nah, seperti itu gambarnya. Bagi anak-anak yang mempunyai perut, paha, dan badan seperti itu, mohon dikurangi makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak karena dapat membahayakan tubuh kita juga. Ini pesan Pak Reza supaya kalian tetap sehat ya anak-anak, bukan Pak Reza mengejek ataupun bermaksud lain, mohon maaf. Tapi kalau kalian mengalami kegemukan seperti pada gambar tersebut, tolong dikurangi makannya supaya kelak kalian bisa menjadi lebih sehat kembali. Nomor selanjutnya, diare. Penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan berlebih atau sering. Waspadai 10 gejala diare. 1, gejalanya buang air besar lebih sering. Jadi biasanya sehari cuma 2 kali, kalau diare bisa sampai 10 kali. Nomor 2, muntah berulang-ulang. 3, merasa haus terus-menerus. 4, tidak mau makan dan minum. 5, demam yang tinggi. 6, ada beberapa kasus yang mengalami tinjanya berdarah. 7, tidak membaik dalam 3 hari. 8, perut kembung. 9, kram dan nyeri pada perut. 10, mengalami dehidrasi. Jadi gejalanya seperti itu untuk diare. Tapi yang paling sering atau terlihat adalah tinja menjadi encer, feses menjadi encer, dan kita BAB terus menerus lebih dari 3 kali dalam sehari. Nomor 13, ambeien atau wasir. Wasir atau ambeien adalah pembekakan atau peradangan atau infeksi pembuluh vena pada anus karena mengejan atau mengeden saat BAB, obesitas atau saat kehamilan. Jadi wasir atau ambeien ini disebabkan bisa juga karena luka saat kita mengejan atau mengeden saat BAB. Karena sembeli tersebut sulit BAB ataupun kita mengalami sembelit sehingga kita mengejan terlalu kuat atau ngeden terlalu maksimal sehingga anus kita menjadi luka atau peradangan pada anus tersebut sehingga menyebabkan ambeien atau wasir. Kedua penyebab wasir adalah obesitas. Nah ini tadi anak-anak yang mengalami obesitas cenderung bisa mengalami ambeien atau wasir. Selanjutnya adalah kehamilan. Jadi ibu-ibu yang baru hamil ataupun mengandung ada juga beberapa yang mengalami wasir atau ambeien. Tandanya apa Pak? Gejala wasir biasanya adalah terasa sakit pada bagian anus saat BAB dan kadang mengeluarkan darah saat BAB. Nah seperti itu. Jadi saat kita BAB keluar darahnya. Ilustrasi gambarnya seperti itu. Selanjutnya disentri. Bukan disentri loh, nek disentri Padang mengko. Jadi disentri itu apa? Disentri merupakan penyakit radang usus besar yang mengakibatkan sakit perut dan buang-buang air besar yang berlendir dan bercampur darah. Kuman ini masuk ke usus manusia melalui makanan dan minuman dan bersifat sangat menular. Disentri dibagi menjadi 2, disentri amuba yang disebabkan oleh bakteri, yaitu disentri yang disebabkan oleh bakteri parasit Entamoeba histolytica atau disentri baciller. Kedua disentri baciller, yaitu disentri yang disebabkan oleh bakteri Shigella.
Seperti itu kurang lebihnya. Nomor selanjutnya, masih disentri. Mengenal tanda dan gejala disentri. 1. Gejala disentri buang air besar dengan tinja berdarah. Berarti hampir sama dengan wasir atau ambeien. 2. Diare encer dengan volume sedikit. Jadi mengalami diare, tapi yang dikeluarkan hanya cuman sedikit. 3. Buang air besar dengan tinja bercampur lendir. Jadi fesesnya itu ada lendirnya, seperti umbel. Seperti itu. 4. Kram di perut dan nyeri saat buang air besar. 5. Badan panas. 6. Mual muntah. Nomor selanjutnya masih disentri sepertinya. Masih disentri, tips mencegah disentri atau radang usus. Jadi bisa kita cegah disentri itu. 1. Hindari kontak langsung dengan pengidap disentri karena disentri adalah penyakit yang sangat menular, konon katanya seperti itu. 2. Selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. 3. Hindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disentri. 4. Gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri. Jadi bagi yang pengidap disentri, baju pakaiannya dicuci dengan air panas. 4. Selanjutnya nomor 5. Selalu membersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan. Jadi menjaga kebersihan toilet. Karena mungkin bisa menular lewat air kencing ataupun kotoran lainnya. Nomor 6. Selalu mengonsumsi air yang telah dimasak. Jadi selalu mengonsumsi air putih yang sudah matang atau sudah dimasak. 7. Hindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Jadi kalau kita sedang berenang di kolam renang umum, usahakan jangan menelan air saat berenang. Siapa tahu air tersebut mengandung bakteri disentri tadi itu. Jadi mohon hati-hati. Nomor 15, penyakit apendiksitis atau peradangan pada usus buntu. Kondisi ketika usus buntu meradang dan penuh nanah sehingga menimbulkan rasa nyeri. Nah itu usus buntu atau umbai cacing itu penuh dengan nanah karena meradang. Biasanya sakit, habis itu nanti dipotong, dioperasi, dipotong, dikeluarkan usus buntunya. Jadi tolong hati-hati, makan makanan yang sehat, bukan makan makanan yang junk food seperti itu. Jadi makan makanan yang sehat, sayur, buah seperti itu, kurangi minyak, kurangi gula dan bahan pengawet lainnya. Nomor 16. Nah, ini nomor 16, mohon maaf Pak Reza salah, belum Pak Reza ganti. Batu ginjal. Batu ginjal adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin, menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil. Jadi batu ginjal ini adalah endapan mineral atau garam asam. Endapan seperti itu yang mengendap dalam ginjal kita, di dalam ginjal kita, sehingga menyebabkan rasa sakit saat kita buang air kecil. Kurang lebihnya penjelasan batu ginjal seperti pada gambar. Batu ginjal adalah suatu kondisi terbentuknya material keras yang menyerupai batu di dalam ginjal. Material tersebut berasal dari sisa zat-zat limbah di dalam darah yang dipisahkan ginjal, yang kemudian mengendap dan mengkristal seiring dengan waktunya. Nah, ini zat-zat limbah di dalam darah. Jadi ini adalah kotoran dari makanan yang kita makan sehingga mengendap di dalam ginjal kita, sehingga ginjal kita akan menjadi rusak, ada endapan batunya sehingga kita bisa sakit. Maka dari itu kita harus makan makanan yang sehat. Gejala-gejala yang dirasakan oleh penderita: mual dan muntah, perut kembung, demam, menggigil, terdapat darah di dalam air kemih atau air kencingnya, nyeri pinggang, perut bagian bawah dan selangkangan. Jadi itu gejala-gejalanya, bisa kalian catat pada buku catatan kalian. Selanjutnya, faktor penyebab batu ginjal. 1. Sering menahan kencing atau pipis terlalu lama sehingga urin menjadi pekat. 2. Kurang minum air putih sehingga jumlah urin yang dikeluarkan sedikit. 3. Pekatnya kadar garam dalam urin sehingga berpotensi terjadi endapan atau
endapan batu dalam saluran kemih. Penyakit batu ginjal bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan cara 1. Minum cukup air putih setiap hari. 2. Kurangi makanan kaya oksalat seperti bayam, ubi, teh, coklat, dan produk kedelai. 3. Memilih makanan rendah garam dan protein hewani. Jadi kita disarankan supaya batu ginjal tidak menyerang kita. 1. Minum air putih yang banyak, air bening yang banyak, yang sudah matang tentunya. 2. Tidak menahan pipis atau kencing sehingga saluran kencing kita atau saluran pipis kita lancar seperti itu. Jadi jangan sekali-kali menahan pipis ya anak-anak, supaya kita tetap sehat. 3 adalah kurangi makanan yang mengandung oksalat seperti bayam, ubi, teh, coklat, dan produk kedelai, dan memilih makanan yang rendah garam dan protein hewani. Jadi kurangi garam dan kurangi makanan yang mengandung protein hewani supaya kita tetap sehat. Yang jelas kita menjaga organ pencernaan salah satunya adalah banyak minum air putih, air bening secukupnya, karena dalam tubuh manusia terdapat 70% air. Seperti itu. Selanjutnya nomor 17 seharusnya. Sirosis hati atau pengerasan hati. Penyakit pengerasan hati yang disebabkan oleh hepatitis. Hepatitis ini penyakit juga ataupun penyebab lainnya seperti alkohol. Jadi sirosis ini disebabkan oleh alkohol atau suka mabuk-mabukan, minum minuman keras seperti itu. Nah, perbandingannya hati yang sehat dan hati yang terkena sirosis seperti itu. Jadi hatinya sangat menakutkan yang terkena sirosis. Jadi tetapi hindari ataupun jangan sekali-kali mengonsumsi alkohol supaya hati kita tetap sehat. Selanjutnya, matur nuwun, sekian penjelasan materi penyakit pencernaan pada manusia dan cara menjaga organ pencernaan pada manusia. Kurang lebihnya Pak Reza mohon maaf. Tetap semangat, jangan lupa dicatat. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan lewat komen ataupun lewat WhatsApp. Sekian saja dari Pak Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.